Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Pak Catur. Ini komunitas apa ini Pak Catur? Ada magnet rezeki, ada pola pertolongan Allah. Waduh, banyak komunitas berarti ini ya. Ya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagia sekali saya pada malam hari ini bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua senantiasa dalam limpahan cinta kasih, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan semua urusannya sehingga nanti kita semua bisa umroh bersama keluarga kita masing-masing. Bisa juga menunaikan ibadah haji bersama keluarga kita masing-masing. Dan mudah-mudahan semuanya diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membicarakan tentang fadilah umroh. Yang sebenarnya menurut saya yakin yang datang di sini adalah semua sudah tahu itu. Hanya mungkin Pak Catur ingin mengulang-ulang. Nah, tapi saya ingin memberikan saja nanti bagaimana supaya umroh itu mudah dan gampang. Nah, itu. Itu justru itu yang paling penting. Maka judul saya adalah gampang umroh dengan pertolongan Allah. Berarti bagaimana supaya umroh gampang? Jawabannya ya ditolong oleh Allah. Jadi kalau ditolong oleh Allah itu menjadi gampang sekali. Maka pertama kali apa yang harus kita lakukan supaya kita ini gampang umroh dan kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi umroh itu apalagi haji ya. Jadi umroh dan haji itu adalah hukumnya wajib. Jadi semua kita ini adalah wajib menunaikan haji dan kemudian yang kedua adalah wajib menunaikan umroh. Sehingga meskipun kita belum haji maka kita wajib menunaikan umroh dulu. Ketika uang kita belum banyak ya kita berarti melaksanakan umroh. Karena ini merupakan kewajiban. Jadi jumhur ulama mereka mengatakan bahwa umroh ini kewajiban kita semua. Nah karena ini kewajiban maka kita semua harus berniat. Berniat dengan tulus, dengan ikhlas mohon kepada Allah, ya Allah ini adalah kewajibanmu. Umroh dan haji ini adalah kewajiban. Maka berilah saya, berilah kami kemudahan-kemudahan untuk mencapainya. Nah, tetapi sebelum itu semua kita lakukan, maka Allah berpesan untuk kita semua, wa atimul hajja wal umrota lillah. Kata Allah apa? Sempurnakan haji dan umrohmu itu karena Allah. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disempurnakan itu apa? Jadi yang pertama adalah yang perlu disempurnakan adalah niatnya. Sempurnakan niat bahwa kita niat haji dan umroh itu lillah, bukan karena yang lain-lain. Jadi karena mencari ridho Allah, karena mendekatkan diri kepada Allah. Jadi lillah, maka ada kata-kata lillah. Bukan untuk prestis, bukan untuk kebanggaan, dan bukan supaya semua orang dengar bahwa kita pernah umroh. Itu yang pertama, sempurnakan dulu niatnya.
Jadi pastikan niatnya itu tulus, bersih, hanya karena mencari ridho Allah. Kemudian yang kedua apa? Wa'atimul hajjah. Sempurnakan apa? Yang kedua adalah sempurnakan tata cara manasiknya. Jadi tata cara haji dan umrohnya. Itu sempurnakan betul. Bagaimana dulu umrohnya Nabi dan bagaimana dulu hajinya Nabi. Kami sudah lebih dari 10 tahun kami ini mengajar materi manasik haji di Malang ini. Biasanya kita adakan setiap jam setelah sholat subuh, hari Sabtu 5:30 sampai jam 7. Dan gratis itu, kita selenggarakan gratis, memang tujuannya untuk memudahkan siapa saja yang kepingin umroh dan haji. Supaya mereka pintar memahami bagaimana tata caranya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan juga kami buatkan channel namanya Sholat TV. Yang pertama Sholat TV, lalu yang kedua adalah channel manasik haji dan umroh. Ya bisa dilihat di YouTube dan sudah saya siapkan semua materinya supaya sahabat-sahabat sekalian nanti tidak rugi. Jadi kalau umroh itu betul-betul sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kita sempurnakan niatnya, dan kemudian yang kedua kita sempurnakan tata cara manasiknya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga ya urus paspornya, gitu ya. Jadi yang ketiga urus paspornya. Berarti itu Allah akan melihat kita, ada keseriusan ini. Jadi ada kesungguhan. Setelah itu datangi majelis-majelis manasik haji dan umroh. Lalu nanti kalau kita ini masih belum punya uang, tidak apa-apa. Datang saja di majelis itu. Lalu bagaimana kalau ketemu teman, ketemu saudara, ketemu siapa, lalu ditanya. Gitu. Loh kapan Mbak berangkat? Kapan Mas berangkat? Itu gampang jawabnya. Jawabnya adalah insya Allah tahun depan. Nah gitu. Itu jawabnya. Caranya begitu. Insya Allah tahun depan. Itu aja. Jadi nggak perlu pusing-pusing. Jangan kemudian bagaimana kapan daftarnya, lalu dari mana uang. Tidak perlu dipikir itu. Karena nanti biar Allah saja yang mengkondisikannya. Kalau Allah sudah mengendaki, maka itu akan dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti uangnya datang, kesempatannya datang. Jadi umrah dan haji itu kita tidak harus punya uang. Jadi yang pertama adalah niat dulu gitu. Nanti Allah yang mengkondisikannya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, itu pengalaman-pengalaman pribadi saya. Ini mungkin secara finansial ya tidak banyak. Mungkin kalau diukur dengan pekerjaan mungkin ya tidak mampu haji dan tidak mampu umroh gitu. Nah, tetapi dengan pertolongan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang impossible itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, nanti saya akan ceritakan itu bagaimana kami dulu menaik haji dan bagaimana kami melaksanakan umroh ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, lalu apa sih keuntungannya ya? Kalau kita kemudian umroh itu. Keuntungannya adalah kata Nabi, man ata hadzal bait. Barang siapa yang mendatangi rumah ini. Makanya al-umroh. Umroh itu apa sih artinya? Umroh itu artinya berziarah, mengunjungi. Itu artinya umroh. Itu berziarah atau mengunjungi. Jadi kata Nabi, man ata hadzal bait. Barang siapa yang mendatangi rumah ini, yaitu Baitullah atau Ka'bah, falam yarfus. Kemudian kata-katanya itu tidak pernah mengucapkan bertutur kata dengan kata-kata kotor, kata-kata yang keji, atau rafas itu bermakna aljima atau berhubungan suami istri. Ketika sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah tidak berhubungan suami istri. Walam yaksuk dan tidak keluar dari syariat, artinya tidak melanggar aturan-aturan syariat. Roja'a kama waladatu ummu, maka dia akan pulang nanti kembali ke negerinya, kembali ke tempat tinggalnya itu seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya.
seperti baru lahir itu. Makanya sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ini banyak dosa gitu ya, banyak orang itu takut umroh karena merasa belum siap, merasa banyak dosa gitu. Justru belum siap itu cepat-cepat umroh. Banyak dosa itu cepat-cepat umroh. Supaya apa? Pulang nanti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya. Jadi kalau sudah dipanggil Allah tuh senang lah gitu. Jadi senang, gembira, nanti pulang diampuni dosanya. Jangan khawatir, karena umroh dan haji itu kita ini menjadi tamunya Allah. Jadi jangan takut, pasti diberi fasilitas. Yang banyak dosa pasti diampuni. Nah, maka belum berangkat bertobatlah, mohon ampunlah. Nanti di sana akan disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fasilitas yang luar biasa. Karena kita sebagai tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau orang itu haji dan umroh ya pasti senang sekali ya. Jadi sangat senang gitu ya. Saya ya berkali-kali pun ya sangat senang gitu. Karena memang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tamunya Allah, kemudian fasilitas dicukupi, kemudian dosanya diampuni. Bahkan keinginan kita, cita-cita kita, kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, apa fasilitas lagi kalau kita ini umroh gitu dan haji gitu. Nah, kata Nabi dalam Sunan Ibnu Majah, al-ghazi fisabilillah, orang yang perang di jalan Allah. Wal hajj, orang yang haji, wal mu'tamir, dan orang yang umroh. Itu perhatikan, ada kata-kata al-hajj wal mu'tamir. Orang-orang yang haji dan orang-orang yang umroh. Nah, apa fasilitasnya gitu ya. Jadi kita perhatikan tuh, apa fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka ya. Ya, jadi walhat itu ya, perhatikan ya. Walhat orang yang berhaji, wal mu'tamir dan orang yang umroh. Nah, mereka semua itu wafdullah. Jadi wafdullah itu utusannya Allah. Kayak duta besar lah gitu ya. Berarti kita ini menjadi duta besar Indonesia dikirim ke Mekah. Seakan-akan begitu. Oh, pasti itu disambut oleh kerajaan Arab Saudi. Nah, kita ini adalah duta besarnya Allah kita ini. Jadi kita ini utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dikirim di sana, diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa nanti fasilitasnya? Itu. Jadi wafdullah itu idza da'ahum fa'ajabuhu. Ketika orang yang haji dan umroh ini berdoa, maka kemudian disambut itu. Dijawab itu doanya. Wa sa'aluhu fa'atahum. Lalu mereka itu minta kepada Allah, lalu Allah memberinya. Jadi doa-doa kita ini disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu permintaan-permintaan kita dikabulkan. Wah, itu luar biasa itu. Ya memang ada yang langsung dikabulkan. Ada yang sebulan lagi, ada yang setahun lagi, dan bahkan ada yang 3 tahun lagi baru dikabulkan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah bahwa semua doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita tinggal menunggu saja itu kapan cairnya. Cairnya itu kapan? Menunggu waktu yang terbaik, kesempatan yang terbaik, menurut Allah untuk kita, bukan menurut kita. Jadi itu waktu yang terbaik menurut Allah untuk kita, kesempatan yang paling baik menurut Allah untuk kita. Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu umroh itu apa manfaatnya? Kalau umrohnya itu berkali-kali, bahkan sunnahnya umroh itu tidak sekali. Kalau wajibnya kan sekali, tapi sunnahnya minimal 2 kali gitu. Loh, mengapa? Nah, karena bunyi hadisnya begini dalam Sahih Bukhari ini ya. Al umroh tu ilal umroh. Umroh yang satu dengan umroh yang lain. Jadi jarak antara satu umroh dengan umroh yang lain. Maka umroh jangan sekali, umroh itu harus berkali-kali. Jadi kalau misalnya kita tahun 2000 umroh
Kemudian tahun 2005 misalnya, umroh lagi. Nah umroh yang satu 5 tahun ini ya jaraknya ya. Umroh yang satu dengan umroh yang lain itu kafarah lima bainahuma. Akan menutupi semua dosa selama 5 tahun itu. Jadi itu di antara manfaat dan fadilah keutamaan umroh. Jadi umroh yang satu dengan umroh yang lain. Nah kalau umrohnya setahun sekali itu berarti umroh yang satu dengan umroh secaranya setahun. Berarti seluruh dosa selama 1 tahun itu langsung tercover ya, kafarah itu. Di-cover, ditutupi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umroh itu menyenangkan ya. Jadi umroh itu menyenangkan, membahagiakan. Maka semua kita pasti senang gitu. Nah, cuma perlu memperkuat saja. Jadi perlu memperkuat niatnya ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selanjutnya apa keutamaan yang lain? Tabi'u bainal haji wal umroh fa innahuma yanfiyanil faqra wal dunuba. Nah bahkan kata Nabi ikuti antara haji yang satu dengan haji yang lain. Umroh yang satu dengan umroh yang lain. Karena haji dan umroh itu menjadi terapi kemiskinan. Menjadi terapi kemiskinan, menjadi terapi dari perbuatan-perbuatan dosa tadi dihapus semua. Al-faqra wa dunub. Al-faqra wa dunub. Jadi saya merasakan betul kalau kita ini umroh, mesti setelah itu rezekinya lebih banyak. Rezekinya itu lebih barokah. Jadi nggak ada ruginya itu umroh. Apalagi nanti umrohnya nggak bayar ya. Kita doakan ini nggak bayar ya umrohnya. Nggak bayar tapi dibayarkan orang. Nah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dan alhamdulillah saya ini termasuk ya haji dan umroh saya ini kayaknya nggak ada yang bayar itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya ini naik haji pertama kali itu di tahun 2010. Jadi saya ingat betul itu awalnya tahun 2009 itu lalu saya kan bercerita nih bagaimana saya naik haji. Ketika saya ini bisnis ini ada bisnis kecil-kecilan tuh rugi gitu. Kemudian sama ibu saya disuruh nutup itu bisnisnya, kamu tutup bisnismu. Nah ketika saya nutup itu, lalu saya disuruh konsentrasi ngajar, disuruh berdakwah sama ibu saya. Nah tiba-tiba tahun 2009 itu saya dapat undangan. Jadi undangan mengisi khutbah Jumat. Itu ditulis ini Kiai Haji Abu Haidar. Itu di masjidnya Pak Catur, seingat saya itu. Masjid Mujahidin itu tahun berapa gitu. Di lapangan misalnya. Ditulis Kiai Haji Abu Haidar. Padahal saya ini belum haji itu. Sudah ditulis Kiai Haji. Kemudian saya beritahukan ibu saya. Oh iya tidak apa-apa, amin gitu kan. Jadi amin. Nah, ternyata kemudian tahun 2009 itu tiba-tiba ada orang telepon ingin ketemu saya. Nah kemudian setelah ketemu dia tanya, kamu sudah haji belum? Belum gitu. Mau haji ya? Ya mau saja mau ngaji gitu. Tinggal kita aja, mana KTP-nya gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kemudian kami didaftarkan ya. Lalu didaftarkan dapat porsi haji dan akan berangkat di tahun 2016. Nah ternyata qadarullah ya. Di tahun 2010 itu ada seseorang habis pengajian dia ngomong pada saya, Ustaz, tinggal bilang iya, 2 pekan lagi naik haji. Coba. Jadi 2 pekan lagi naik haji. 1 pekan ini urus paspornya, 1 pekan nanti cek kesehatan dan berangkat. Nah, gitu. Dan alhamdulillah kami akhirnya berangkat tahun 2010 gitu. Jadi saya pas haji itu mesti pas nggak punya uang gitu. Nah, jadi seluruh biaya dibiayai dan sampai sangunya itu disediakan oleh Allah itu. Jadi orang-orang datang ngasih sangu itu ya, nanti sangu. Alhamdulillah. Kemudian akhirnya 2010 itu kami haji yang pertama.
Nah sahabat-sahabat sekalian, nah setelah pulang haji gitu ya, maka ada sebuah peristiwa yang luar biasa ya. Jadi tadi saya yang didaftarkan tadi, nah, kemudian orang yang mendaftarkan tadi datang gitu. Lalu dia mengatakan, Ustadz, karena Ustadz sudah haji, maka porsi yang kami daftarkan ini tak saya alihkan ke orang lain ya gitu. Oh ya enggak apa-apa, tapi saya ambil anunya aja ya. Saya ambil porsinya, tetapi uangnya kami kembalikan gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sehingga saya dapat porsi itu. Sehingga saya harus mengembalikan uang 20 juta. Coba itu bisa bayangkan. Kemudian saya mengatakan begini, ya insya Allah nanti 1 bulan 2 bulan akan kami kembalikan. Nah sampai saya tidak bisa mengembalikan. Sehingga sudah saya katakan, porsinya dicabut, enggak apa-apa loh. Katanya ustadznya itu. Loh katanya nanti mau berangkat sama istrinya. Iya tapi saya hari ini belum punya uang. Bagaimana kalau 1 pekan lagi? Nah, alhamdulillah ada 1 pekan lagi itu ada kawan. Itu konsultasi. Nah, dia konsultasi. Saya bilang, oh saya aja butuh konsultasi, mau konsultasi ke saya. Saya cerita bahwa saya 1 pekan ini perlu bayar itu porsi haji. Sahabat-sahabat sekalian, ternyata kemudian dia mengatakan setelah mau pulang dari rumah dia mengatakan, udah gini aja wis, yang itu porsi haji saya bayar. Nah, gitu. Dibayarkan orang itu porsi hajinya. Dan kemudian kami harus berangkat 2016. Nah, lalu sementara istri saya itu berangkat 2017. Jadi sahabat-sahabat sekalian, lalu saya istikharah berangkatnya mana? 2016 sampai 2017. Dan alhamdulillah istikharah itu ketemu tahunnya saya mengikuti istri saja. Berarti untuk haji yang kedua ini saya ngantar istri. Nah, maka saya berangkat 2017 bersama istri. Lalu apa yang terjadi? Nah, kemudian tiba-tiba mertua datang gitu. Jawab mertua datang. Kemudian dia mengatakan begini. Nak, nanti hajinya dibatalkan untuk bapak aja ya. Nanti yang melunasi saya. Jadi mulai dari yang bayar porsi sampai yang melunasi itu orang lain semuanya. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu sungguh luar biasa. Dan sebelum istri saya ini haji ternyata 2016 itu saya ini tiba-tiba ini sakit gitu. Tetapi pas sakit itu ada orang minta supaya saya ini ngantar umroh. Nah, gitu. Ya alhamdulillah pula. Jadi sakit ini pas gak punya uang sakit. Jadi berangkatnya sakit. Sampai di Madinah pun masih sakit. Sehari itu saya tidak bisa ke masjid. Dan alhamdulillah gitu ya berangkat. Pokoknya bismillah berangkat jam 1 malam disusul travel. Badan panas tetap aja berangkat sama istri. Dan alhamdulillah dalam perjalanan itu ada yang ngasih uang saku 5 juta. Ya alhamdulillah bisa beli sesuatu gitu, 5 juta. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah ya. Jadi kami ini belum sering lah ke Mekah ya, masih haji 2 kali, kemudian umrohnya 2 kali. Nah, dan yang terakhir yang baru ini gitu ya. Yang baru ini adalah sahabat-sahabat sekalian, yang baru-baru ini ya itu luar biasa lagi. Tiba-tiba orang datang mengatakan, Ustaz ada undangan. Oh kemana? Undangan ke Mekah dan Madinah. Nanti bersama istri. Dan alhamdulillah kami bersama istri. Dan kemudian sekaligus alhamdulillah pula. Karena saya ini merasa sudah 2 kali umroh. Ini anak-anak belum gitu kan. Dan alhamdulillah meskipun saat itu sebenarnya saya tidak punya uang. Tapi bismillah niat akan saya bawa semua anak saya 3. Jika kami berlima. Jadi biidnillah dengan pertolongan Allah itu kemudian disediakan semuanya uangnya sampai sangu-sangunya itu disediakan. Sehingga kami bawa sangu itu ada yang ya kurang lebih 10 jutaan lah gitu ya. Jadi ada yang ngasih 500 real, ada yang 1000 real, ada yang $200 gitu ya. Nah, dengan izin Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, maka menurut saya sudah niat saja yang kuat, nanti biar Allah itu yang ngatur. Kalau ditanya orang, jawabannya apa tadi?
insya Allah tahun depan. Nah, gitu saja. Dan banyak jamaah-jamaah kami yang ngomongnya begitu. Dan tiba-tiba kemudian tahun depannya itu kemudian diajak orang untuk haji. Haji plus lagi. Wah, itu luar biasa tuh. Nah, biasa dia duduk di depan itu. Ditanya orang kapan berangkat? Insya Allah tahun depan. Padahal ya belum punya paspor, belum daftar gitu ya. Nah, tapi itulah Allah. Nah, kemudian yang terakhir ya, tidak banyak-banyak lah. Yang terakhir kalau kita bisa umroh dan haji itu, kita bisa sholat di Masjid Nabi. Nah, kalau sholat di Masjid Nabi itu kan sama dengan 1000 kali. Jadi pahalanya sholat sekali sama dengan sholat di Masjid Indonesia 1000 kali. Dan pasti tidak bisa disaingi itu. Kita bisa sholat yang pahalanya sekali sholat 1000 kali. Itu kalau di Masjid Nabi. Sehingga nanti ketika di sana perbanyak saja sholat berjamaah gitu ya, di Masjid Nabawi. Apalagi kemudian kalau kita sholatnya di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu sholatnya adalah 100.000 kali gitu. Sekali sholat sama dengan 100.000. Jadi tidak ada duanya. Sehingga nanti kalau kita ini haji dan umroh punya simpanan energi spiritual yang sangat banyak itu. Yang itu pasti nanti akan dicairkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu uangnya diganti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setelah umroh nanti akan ada keberkahan yang akan diberikan kepada kita. Soal ujian mesti ada gitu ya. Nah, ujian di sana, di sini tetap ada, itu biasa saja lah. Tetapi umroh itu sangat menyenangkan. Tidak sebanding dengan ujian-ujiannya. Paling ujian kalau saya ini diuji paling ya sepatu ketinggalan gitu di Masjid Nabawi. Kemudian kemarin mau belikan sepatu anak ya 400 real hilang gitu ya. Ya biasa, enggak apa-apa lah. Mesti ada hikmahnya gitu. Semua kehilangan, semua peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Dengan sepatu ketinggalan itu berarti artinya apa? Oh alhamdulillah, berarti kita akan diganti oleh Allah sepatu yang baru. Jadi akhirnya kita dapat sepatu yang baru. Nah, gitu saja cara berpikirnya. Ya Allah, berilah pahala dalam musibah saya ini dan beri kami ganti yang lebih baik. Saya kira cukup itu Pak Catur sebagai pengantar untuk diskusi. Dan insya Allah semuanya sudah paham dan mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa umroh, bisa haji. Jangan dipikir itu nanti tunggunya lama, gak usah dipikir lah, pokoknya punya niat, nanti biar Allah itu yang ngatur. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Masya Allah, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, ini banyak hal yang luar biasa ya yang kita dapatkan dari perjalanan spiritual Ustadz Abu Haidar. Nah, ini ada sekitar 40 partisipan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, langsung ke Ustadz Abu. Bisa langsung open mic atau nulis di kolom chat. Atau tidak perlu bertanya, langsung berangkat. Ini Ustadz bisa diceritakan yang umroh terakhir Ustadz, bagaimana keajaibannya kok bisa, itu berapa waktunya Ustadz? Biar bermotivasi teman-teman bahwa ternyata itu tidak perlu waktu panjang, itu berarti 3 hari Ustadz kalau nggak salah ya. Iya. Ya, gimana Ustadz? Tanya Pak Catur. Oh itu tuh pertanyaan. Silakan. Ya sebenarnya hampir sama dengan yang ditanyakan panjenengan. Kira-kira bisa nggak saya yang masih levelnya begini mendapatkan keajaiban seperti Ustadz Abu Haidar? Sepertinya kehidupan beliau penuh keajaiban ya. Barakallah. Amin. Sampun insyaallah. Dari Ibu siapa ini? Bu Ratna. Bu Ratna, silakan Ustadz. Bu Ratna, ya. Ya, terima kasih Bu Ratna. Langsung Pak Catur ya? Ya, langsung Ustadz. Ya. Ya, mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya. Jadi begini, semua orang bisa karena konsep Al-Quran itu adalah konsep universal. Tidak melihat siapa-apa saja. Jadi rumusnya kan begini kalau di dalam Al-Quran itu. Jadi orang-orang yang beriman ya. Allah inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak pernah khawatir, gitu ya. Tidak pernah khawatir dan tidak pernah bersedih dan sumpah gitu. Siapa wali-wali Allah itu? Nah, Ibu Bu Ratna bisa menjadi wali. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman saja syaratnya. Lalu yang kedua bertakwa. Cuma dua. Untuk menjadi wali Allah itu lebih sulit sertifikasi guru dan dosen gitu. Untuk menjadi wali Allah cuma dua itu syaratnya. Beriman dan bertakwa. Nah, kalau kita sudah beriman dan bertakwa, kemudian lahumul busra, maka bagi mereka selalu ada kabar gembira fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia ini. Nah, begitu saja caranya. Berarti kalau kita ingin dibantu, banyaklah membantu. Kalau ingin kita ditolong, banyaklah menolong. Kalau kita ingin mendapat kebahagiaan, banyaklah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi itu saja rumusnya, semua orang bisa. Gitu. Apalagi saya ini bukan orang-orang biasa. Nah, jadi semua, saya ini bukan orang biasa. Saya ini juga orang-orang biasa. Saya juga tidak membayangkan itu. Dosa ya masih banyak. Makanya saya kepingin umrah lagi itu ya supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua kita punya kesempatan. Lalu ada ini sahabat saya. Dulu sama istri saya mesti dikatakan begini. Gimana Bu, saya kepingin haji dan umrah gitu. Sudah, doa saja kepada Allah, minta saja kepada Allah gitu. Nah, dulu dia membayangkan, sekarang dia sudah baru saja umroh dan baru saja dia haji. Itu juga dia tidak membayangkan. Nah, dulu juga ngomongnya seperti Bu Ratna. Saya kira dulu itu levelnya ustadz tok gitu ya, yang bisa. Ternyata saya juga bisa loh, gitu dia mengatakan. Ya bisa, semuanya bisa gitu. Asal tadi imannya ditingkatkan, takwanya ditingkatkan. Itu saja, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Jadi banyaklah menolong, banyaklah membantu, banyaklah membahagiakan. Berarti kalau sekarang gak pingin umroh gitu ya, banyaklah orang membantu orang yang mau umroh gitu ya. Noto sandalnya orang yang mau umroh. Kalau di Masjid Muhajirin itu kan teman-teman saya minta, sudah bantu aja noto sandalnya orang-orang yang mau umroh dan haji. Nanti siapa tahu, itu barokahnya, nanti kita didoakan, kemudian Allah memberikan gaji kepada kita dengan umroh dan haji. Nah, gitu saja caranya. Ya mungkin kami ini suka bantu-bantu manasik haji, akhirnya kita disuruh berangkat haji gitu ya. Nah, jadi bahkan yang terakhir, yang kata Pak Catur tadi, yang terakhir itu saya kan memang diberitahu, kemudian insya Allah memang 1 pekan seingat saya, 1 pekan apa 2 pekan ya. Ya akhirnya saya berdua kan tidak bayar gitu kan. Nah kemudian tetapi saya punya keinginan bagaimana anak saya ini ikut gitu. Lalu saya tanya dulu, apakah ada setnya? Oh ya masih ada, alhamdulillah ada. Setelah saya tanya, tiket pesawat ada, kemudian saya tanya harganya. Begitu tanya harga, saya kaget. Oh ternyata harganya harga yang mahal. 1 orang itu 48 juta. Gitu. Wah itu. Lalu ada waktu cuma 1 pekan itu. Mencari uang 150 juta ya. Lalu saya mau jualin itu beberapa alat itu. Jadi alat-alat di studio saya ini, kamera apa itu mau tak jualin semua, pokoknya senilai 150 juta. Saya tawarkanlah kepada seorang sahabat, teman yang kaya gitu. Karena hanya dia yang bisa membeli atau hanya dia yang butuh. Ternyata dia bilang sementara belum butuh gitu. Nah, karena belum butuh, apa kata dia, gini aja wis, tak kasih uang saku aja ya, 50 juta. Alhamdulillah, ini dicangkau 50 juta loh ya. Coba, dulur aja, saudara aja gak ada yang ngasih 50 juta, sehingga saya dalam hidup saya. Nah, gitu. Jadi ini orang lain ya, orang lain. Itulah kalau Allah mengendaki, pasti bisa. Dan kadang-kadang yang memberi kita itu bukan orang dekat, kadang-kadang yang baru kenal, dan bahkan tidak kenal gitu. Baru sekali kenal, lalu dia ngasih kita.
Itu kalau tidak digerakkan Allah pasti tidak bisa gitu. Maka begitu saja caranya ya. Jadi iman, tingkatkan iman dan takwa, yakin bahwa tidak ada yang impossible itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, kapan pelatihan sholat lagi Ustadz? Ya mohon doanya saja karena itu membutuhkan tempat. Jadi tempat ini perlu lobby-lobby. Jadi itu saja. Yang pertama butuh tempat. Yang penting tempatnya dulu ini, lobby-lobby. Karena lobby-lobbynya belum boleh ini, jadi belum dapat. Karena pejabatnya baru gitu. Jadi di Malang ini belum ada tempat lain yang cocok. Masih satu tempat itu aja. Lalu yang kedua, ya insya Allah kalau tempatnya ada, nanti dananya kita cari. Ya, dananya paling tidak 300-an juta. Ya mau doanya saja, mudah-mudahan secepatnya. Amin. Jadi Ustadz Abu ini pernah melakukan pelatihan sholat 1.000 berapa Ustadz? 2.500. 2.500, Masya Allah. Kemudian ini Ustadz, kita berangkat dengan cara dipinjami, nanti mengembaliin cicil. Bagaimana hukumnya Ustadz? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi dipinjami tidak apa-apa. Yang penting ketika pulang tadi ono sing dijagakno gitu. Jadi artinya jangan kosongan gitu. Oh maksudnya kalau pulang itu mungkin dapat dari ini atau jual ini. Jadi ada artinya kalau kita mati gitu loh, gampangnya gitu aja. Ketika umrohnya mati gitu ya. Itu yang nyaur ada gitu. Ya, jadi yang nyaur dijagakno itu ada secara material. Ya enggak apa-apa kan gitu. Tetapi ketika memang kemudian berangkat itu jadi berangkat itu semuanya punya sendiri, ya memang lebih tenang. Pulang nggak mikir nyaur utang. Gitu. Tapi kalau nyicil tadi enggak apa-apa. Yang penting ada yang dijagakno ya. Gitu wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya Ustadz dari Pak Dedi. Izin bertanya Ustadz, buat anak-anak apakah ada batasan usia buat umroh? Apakah amalan supaya bisa segera haji dan umroh? Oh, tidak ada batasan. Jadi bayi boleh dibawa. Jadi kalau kita di sana kan sudah banyak anak kecil-kecil. Kemarin kebetulan saya berumroh dengan berlima, anak saya 3. Kemudian sahabat saya yang bersama ini dia membawa bayi. Jadi mungkin umur 2 tahun 3 tahun ya, masih nyusu dia. Gitu. Dari Malang sini. Cuma dia rumahnya di kalau tidak Probolinggo apa Bojonegoro. Gitu. Jadi tidak apa-apa. Jadi kapanpun bisa. Yang penting tadi itu, yang penting ada ongkosnya dibuat ke sana. Lalu bagaimana supaya kita bisa ke sana dengan cepat. Kalau saya kemarin itu begini saya niatnya, pertama niat umur semua. Kemudian yang kedua saya langsung seluruh keluarga saya uruskan paspornya gitu. Ditanya sama imigrasi mau kemana, mau keliling dunia gitu. Lalu guyung-guyu ya sudah selesai gitu. Jadi ya itu cara dulu. Kalau mau ke umrah sekarang urus dulu paspornya, urus semua. Maka nanti Allah tahu ini, arek kita menang nih, mau berangkat ini. Buktinya apa? Sudah ngurus umrohnya. Nah paspor, ngurus paspornya ya. Lalu kalau perlu nggak apa-apa itu anak-anak kita ajak untuk datang di mana sih, nggak apa-apa. Jadi anak-anak dulu juga kita ajak, anak ikut siapa tahu nanti tiba-tiba mendadak umroh gitu. Ya. Dan alhamdulillah ternyata mendadak juga. Sehingga anak bilang kayak mimpi ya. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi pertanyaan? Oh ini Mbak Nuri, silakan Mbak Nuri. Mbak Nuri ini kepala sekolah Islam, SMP Islam. Mana? Assalam Ustaz, assalam. Oh ya, assalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Nuri. Nggih. Ustaz, saya Nuri, dulu kita pernah satu ini ya, haji 2017 insyaallah. Masyaallah. Angkatan saya ya. Iya, markasnya sama di Arkan Bakah waktu itu. Oh iya. Ya.
ada pertanyaan saya yang menggelitik dari dulu gitu ya, sejak di Arqam Batkah itu terkait dengan umroh. Jadi kalau saya lihat ketika kita ada di maktab menunggu waktu menuju haji atau setelah berhaji, itu kalau saya lihat kalau di jamaah, kebetulan saya ikut jamaah Al-Hikam. Nah, teman-teman yang ada di jamaah Al-Hikam itu memperbanyak ibadah umroh gitu ya. Itu bahkan ada yang sampai umroh sunnahnya itu sampai ke 7 kali, ada yang 8 kali, ada yang 5 kali gitu. Nah, saya menemukan di teman-teman yang kebetulan di jamaah Ustadz ngaten gue, itu rombongan-rombongan yang menuju melakukan umroh berkali-kali di saat masa menunggu itu. Nah, itu apakah ada semacam perbedaan pendapat atau bagaimana terkait dengan hukum atau kenapa kok berbeda gitu? Jadi kalau yang teman-teman di jamaah Al-Hikam itu waktu itu berlomba-lomba ya untuk memperbanyak kesehatannya kuat untuk banyak kali melakukan sunnah. Ngaten Ustaz. Iya. Dan itu termasuk saya yang tidak umroh berkali-kali. Makanya bertanya ini. Iya, orang-orang bilang, lah iya itu level Ustaz Abu Haidar loh. Mek ki kono tok meneng ki hotel tok gak umroh blas. Iya, mau tanya itu. Jadi begini. Jadi para ulama, jadi pendapat yang paling kuat ini, jumhur ulama bahwa sekali perjalanan umroh itu hanya sekali umroh. Sehingga Nabi Muhammad itu dalam hidupnya kan cuma umroh 4 kali. Jadi umroh dan haji ya. Jadi 4 kali itu sekaligus umrohnya yang umroh di haji. Kemudian para sahabat juga sama. Mereka ketika datang di Masjidil Haram, lalu mereka melakukan tawaf, kemudian umroh ya sekali itu, kemudian mereka pulang. Sehingga berkali-kali itu pulang dulu ke negerinya, lalu berangkat lagi. Pulang dulu ke negerinya, lalu berangkat lagi. Ya begitu. Lalu mereka yang umroh berkali-kali itu, ketika ditanya mana sih dasarnya, itu dasarnya adalah Ibunda Aisyah waktu itu dia umrohnya itu di Tan'im gitu. Nah, kenapa? Karena Ibunda Aisyah waktu itu dia haid gitu. Karena haid sehingga ketika orang-orang selesai umroh dia belum umroh gitu ya. Maka dia kemudian dari Tan'im itu. Sehingga kalau kita baca sejarah, jadi tidak ada para sahabat itu lalu umrohnya berkali-kali selama di Masjidil Haram, lalu pergi ke Tan'im, lalu pergi ke Ji'rona, mungkin pergi ke Hudaybiyah, kemudian pergi ke Qarnul Manazil di Taif sana gitu misalnya. Lalu kemudian umroh lagi. Nah, maka disitulah perbedaannya ya. Jadi perbedaannya adalah bahwa dulu para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mekah itu juga tidak umroh berkali-kali, sehingga yang disepakati para ulama sekali perjalanan umroh itu adalah hanya sekali, dan sunnah yang berkali-kali itu pulang dulu ke negerinya ya. Jadi pulang dulu ke sini, lalu balik lagi ke sana. Maka kita berdoa mudah-mudahan bisa berkali-kali, tetapi dari Indonesia ke sana, bukan di sana. Jadi begitu Bu, perbedaannya di situ. Lah saya mengikuti pendapat yang tidak berkali-kali gitu. Wallahu a'lam. Berarti kalau perbedaan pendapat masih ini ya, artinya seperti perbedaan pendapat tentang fikih itu kemudian artinya bisa memilih ngoten nggih Ustaz? Iya, tapi pilihannya tidak kuat. Iya. Sehingga salah seorang ulama fikih itu dia mengatakan begini, aku tidak tahu ya orang-orang itu disiksa apa dapat pahala gitu. Jadi ngomongnya begitu, disiksa atau dapat pahala karena tidak pernah dilakukan oleh. Ngapunten itu perbedaan pendapatnya mungkin apakah mungkin ada 4 imam itu berbeda pendapat atau bagaimana, atau pengambilan Pengambilan hukumnya. Pengambilan hukumnya. Iya, pengambilan hanya berdasarkan Ibunda Aisyah itu. Sementara konteks Ibunda Aisyah itu karena dia belum umroh gitu. Karena dia haid waktu itu.
Nggih. Jadi Terima bukan kasih misalnya Imam Ustaz. Syafi'i pendapat ini, kemudian Imam Hambali pendapatnya ini, bukan seperti itu nggih? Nah, tidak begitu. Ya. Cukup Ustaz. Ini Ya. ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya Pak Nuri ya. Ini apakah boleh ikut kegiatan manasik di Masjid Muhajirin Ustaz? Oh, sangat boleh, siapapun boleh. Yang belum daftar boleh, sudah daftar boleh, gitu ya. Begitu Pak Catur, jadi yang belum daftar boleh, belum niat pun lo boleh. Berarti kan sudah niat kalau datang. Oh iya. Langsung datang aja, langsung datang, duduk, mendengarkan dengan baik. Setelah itu pulang, bebas, itu tidak ada apa-apa. Ya. Kalau mau absen ya boleh, kalau nggak mau absen juga nggak apa-apa gitu. Jadi tinggal duduk, mendengarkan dengan baik, setelah itu pulang. Nah, mudah-mudahan setelah itu berangkat haji dan umroh. Amin. Allahumma amin. Baik, ada pertanyaan lagi kah ini? Masya Allah, tadi bisa kita simpulkan bahwa pertama itu niat yang kuat. Ya, perbaiki niat kita, tulus, ikhlas, murni karena Allah SWT. Setelah itu buat paspornya Ustaz ya. Ya. Bukti kesungguhan buat paspor. Setelah itu kalau ditanya, insya Allah tahun depan. Ya, Nah, tahun depan. Ya. Sambil menunggu nanti bisa ikut kegiatan manasik di Masjid Muhajirin setiap Sabtu ya Ustaz. Dekat ITN ya. Ya dekat ITN, habis sholat subuh begitu. Adakah pertanyaan lagi dari 40 partisipan ini? 40. Iya. Kayaknya sudah tidak ada, ini tinggal berangkat toh. Iya, amin. Baik Ustaz, ini beberapa informasi, insya Allah kami ini juga ada tabungan berencana umroh Ustaz. Jadi insya Allah teman-teman yang ingin menabung umroh bisa melalui EOA Club. Jadi kami ini punya lembaga keuangan, ya. Salah satunya adalah programnya tabungan umroh dan pembiayaan umroh. Jadi tadi kalau yang mau dicicil, berangkat dulu dicicil itu bisa lewat EOA Club Ustaz namanya. Jadi komunitasnya Pola Pertolongan Allah. Jadi Pola Pertolongan Allah, salah satu komunitas besar di Indonesia ini punya koperasi syariah namanya EOA Club Ustaz. Itu programnya tabungan umroh dan juga pembiayaan umroh begitu. Moga nanti kalau ingin lebih lanjut bisa hubungi saya atau Mbak Vika kalau di Malang ini. Oke, kalau sudah selesai mungkin dikasih doa Ustaz. Biar semua ini bisa berangkat umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana yassir lana bi ziyaratil Makkah wal Madinah. Rabbana yassir lana bi ziyaratil Makkah wal Madinah. Rabbana yassir lana bi ziyaratil Makkah wal Madinah ma'al usra wa ma'al usratina. Rabbana yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Rabbana yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Rabbana yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis ya dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghis. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair atas waktu dan ilmunya. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa kami praktekkan dan semua yang hadir di sini Allah mudahkan untuk kebaitullah. Amin, 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 amin. Ya, terima kasih Ustaz. Amin, amin Ustaz, amin, makasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Untuk yang teman-teman jangan keluar dulu. Ini beberapa informasi ingin kita sampaikan. Ya, sebentar saya share screen dulu. Ya. Bentar. Oke, dari teman-teman pola pertolongan Allah, berapa orang yang hadir ya? Ini yang banyak dari komunitas Mana Rezeki ya? Oh, ada Pak Wiwit. Gimana Pak Wiwit kabarnya? Insya Allah. Ada Mas Ferry. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah, siap. Ini yang saya kenal lagi sama Mbak Hani ya ini. Mbak ini berangkat tahun ini, bareng-bareng Mbak Hani. Mbak Mei berangkat tahun ini, insya Allah. Pujian, Masya Allah, berangkat tahun ini pujian. Amin. Amin. Ya, siapa lagi nih yang open camp saya doakan Pak Pujo berangkat tahun ini. Amin. Ini Redmi 10 ini siapa ini? Ini Tahu Pak Pak. Khairon. Pak Khairon berangkat tahun ini insya Allah. Amin Pak Khairon berangkat. Amin. Bu Sri Mulyani insya Allah. Allah panggil tahun ini. Amin. Ya, semoga yang buka kamera saya bacain, saya doain. Mbak Maya, insya Allah. Ya Allah mudahkan berangkat Mbak Maya tahun ini. Mbak Ratna, Bu Ratna dari Dau, ya Allah berangkatkan tahun ini. Bu Eka Yuni, ya Allah berangkatkan tahun ini, ya Allah, insya Allah. Ya, oke ya, ini saya ada yang saya bilang tadi ada koperasi namanya EOA Club, itu koperasinya Pola Pertolongan Allah. Itu teman-teman nanti bisa menabung di situ, ya, bisa menabung di situ. Ya, saya share dulu ya, ini masih loading ya. Jadi saya jelasin, misalkan yang nanti kan Ustadz bilang niat ya, niat, kemudian buktinya salah satunya buat paspor. Ini siapa yang sudah punya paspor? Ayo, Mama. Nah, itu berarti kalau ibaratnya 100% itu udah berapa persennya? Kalau sudah ada undangan, berarti langsung berangkat kayak seperti Ustadz tadi itu. Amin. Beliau itu jadi seminggu dikasih Ustadz undangan umroh, undangan Mekah Madinah. Kurang seminggu itu tapi beliau sudah siap. Kemudian, wah kalau berangkat, tapi anak-anak suka sama anak-anak karena anak-anak belum. Waktu itu kurang 3 hari, subhanallah ya ini luar biasa. Kurang 3 hari itu beliau ada yang nyangoni 50 juta, ada yang 30 juta. Pokoknya subhanallah, itu luar biasa. Kalau saya lihat di pelatihan-pelatihan kita itu, doa itu terkabul di antara 2 rasa. Rasa butuh dan rasa harap. Nah, sekarang kita ini mau ke Baitullah ini butuh atau enggak? Nah, kalau butuh, itu doanya ya seperti tadi itu. Allah sudah siapkan dananya. Gitu. Jadi Ustadz itu berangkat free, bahkan berangkatnya itu dapat saku 10 juta dari jamaahnya. Luar biasa. Dan kita itu bisa, dari kata Ustadz tadi kan,
jadilah waliullah, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa. Syaratnya itu iman dan takwa, berbuat baik sebanyak-banyaknya, nolong orang, bantu orang, membahagiakan orang. Nah, kalau di konsep magnet rezeki kan, ya Allah muliakan, bahagiakan, tinggikan derajatnya. Masya Allah itu luar biasa. Kita udah jalanin itu. Energi positifnya udah banyak. Tinggal betok lah insya Allah. Semua yang hadir ini Allah mudahkan ke Baitullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sebentar saya lihat dulu sudah masuk. Ini udah nih. Oke, saya lihat ya. Saya download dulu. Oke. Nah, saya share screen sekarang. Saya buka dulu. Oke. Bentar ya. Share screen. Iya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah ada niat, pertama niat ya. Kemudian buat paspor. Ya, sekarang kita coba nabung. Nah, nabung salah satunya bisa dibentuk emas ya. Bentuk emas atau uang tunai juga boleh. Nah, ini salah satunya yang saya sebagai ketuanya itu adalah EOA Club. Ini tadi barusan dapat program unggulan dari EOA Club, yaitu simpanan berkah berencana untuk mabrur, ya, umroh mabrur, ya. Jadi saya bantu menjelaskan, ya. Simpanan berkah berencana umroh mabrur adalah simpanan secara syariah yang dimiliki oleh EOA Club, bertujuan untuk membantu anggota yang mempunyai impian untuk umroh sesuai dengan kemampuan. Ya, ya, jadi ada akadnya. Akadnya adalah wadiah yadamamah. Ya. Bentuknya kerjasama di mana pemilik modal atau sohibul mal memberi hak penuh kepada pengelola modal atau mudharib untuk memanfaatkan aset yang dititipkan dan harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ada dalam pengelolaannya. Semua manfaat dan keuntungannya diperoleh dari pengelolaan harta tersebut menjadi hak pengelola. Boleh membagikan kepada pemilik harta sebagai hadiah. Ya, ini nanti akadnya seperti itu. Nah, ini ya nanti bisa membayar administrasinya 50.000 dan mendapatkan hadiah. Nah, jangka waktunya minimal 12 bulan. Nah, ini ya. Ini kalau mau nanti ikut ada administrasinya. Awal. Saya jelaskan kenapa harus ikut. Pertama, udahnya akad syariah digunakan untuk menggerakkan ekonomi muslim, mendapatkan benefit yaitu khusus komunitas keluarga surga, pendampingan penguatan umroh. Jadi nanti kalau nabung di EOA Club itu ada grupnya, kita bantu coachingnya bagaimana kita niatnya semakin kuat untuk bisa berumroh. Kemudian ada pendampingan riyadhah yang kita lakukan di grup selama ini. Oke, nah ini ya. Bentuknya ada 3 macam, yaitu simpanan umroh sesuai kemampuan. Ini tidak dibatasi ya, mau nabung 10.000, 20.000, ya itu sesuai kemampuan. Yang kedua, simpanan umroh disiplin. Ya, ini yang mulai harus direncanakan. Misalkan mau berangkat 2 tahun, misalnya 30 juta, berarti 30 juta dibagi 24 bulan. Nah, itu disiplin. Ya. Nah, kombinasi disiplin dan apa namanya? Kalau ada dana masukin, itu boleh. Nah, yang terakhir adalah corporate. Kalau misalnya ada satu perusahaan mau menggajikan karyawannya, nanti dipotong gaji. Nah, itu boleh. Ya, itu. Nah, ini ada alurnya, isi form pembayaran, biaya administrasi,
Nah, juga bisa nanti dalam bentuk emas ya. Dalam bentuk emas, duit bisa. Nah, itu. Nah, insya Allah nanti bentuknya sudah aplikasi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi HP, oh tabunganku sudah berapa ya. Nah, itu bisa dilihat. Oke. Insya Allah ini salah satu wasilah ya. Semoga nanti kita semuanya bisa umroh sampai Amin. di Baitullah. Semua bisa umroh insya Allah. Oke, Amin. siap. Oke. Amin. Amin. Amin Allahumma amin ya Allah, umroh ya Allah, umroh ya Allah. Ya, Amin. Amin. kalau bisa Amin. nanti Bapak Ibu ya, sholatnya diperbaiki. Setelah sholat minta umroh, saat sujud minta umroh, doa antara adzan dan iqomah minta umroh, hari Jumat minta umroh ya. Datang ke orang yang sudah berumroh minta didoakan. Pokoknya umroh nanti Bapak Ibu jadi magnet umroh insya Allah. Amin. Insya Allah begitu malam ini. Insya Allah kita ketemu lagi Senin depan dengan tema-tema umroh dan haji sebagai wasilah kami. Insya Allah nanti berangkat tanggal 21 jika Allah mengizinkan, dan semua Bapak Ibu sakit bareng kami ya. Bareng kami. Amin. Insya Allah yakin, kata Ustadz tadi, yakin bahwa seminggu aja bisa, 3 hari bisa. Allah mudahkan kita ke Baitullah. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di malam ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu dan Allah mudahkan ke Baitullah. Kita akhiri dengan hamdalah, istighfar dan doa hafdzul majelis. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Allah Rabu ada pembinaan ya. Rabu sore ada pembinaan, ikut lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh live. Silahkan kalau mau live. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Maya. Terima kasih Mbak Nuri. Terima kasih Bu Eka Yuni. Terima kasih Pak Khairon. Terima kasih Bu Sri Mulyani. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Insyaallah. Terima kasih ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Pak Rosyid yang hadir di sini. Pak Hedi, Mas Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rendra Hayatullah, terima kasih. Bu Sunah dari Nganjuk ini. Bu Sunah, terima kasih Bu Yuna. Pak Agus Prabowo ini sudah DP ini, insya Allah. Tinggal berangkatnya Pak Agus ini. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih semua. Bu Mami hadir. Bu Sunah hadir. Matur nuwun Ustaz. Monggo boleh live, silakan. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Wiwi, terima kasih. Ya, izin saya tutup ya. Terima kasih Pak Catur. Sama-sama.